basa-basi. Biar nggak basi. Ganang Parto masih menemani Anda dalam Bincang Radio Bukan Basa-basi Biar Nggak Basi. Tamu kita ada 3 orang, Pak Sagino, Pak Ramlan Hadi, dan juga Pak Tasno. Mereka dari Paguyuban Ketoprak Serayu Krido Budoyo. Mengacu nama Serayu identik dengan Banyumasan. Saya tidak menyebut Banyumas, tidak menyebut Ngapak, tapi identik dengan Banyumasan karena memang ada di tlatah Banyumasan. Karena ada beberapa kabupaten di sana. Yang menarik dari perbincangan awal kita, Pak Sagino, Pak Ramlan, dan juga Mas Tasno, saya menarik kesimpulan bahwa bapak-bapak ini bekerja keras sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu mengabdi seni berbakti negeri. Jadi orang berbakti kepada negara, kepada bangsa itu caranya macam-macam. Nah, kawan-kawan mengambil cara yaitu mengabdikan dirinya melalui seni. Dan untuk itu maka Pak Sagino layak ketika Bapak akhirnya mendapatkan gelar karena begitu besar pengaruhnya dan perannya terhadap pelestarian seni budaya ini sampai mendapatkan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Sagino Budoyo Dipuro. Laras nggak Bang ya? Betul benar, ya? Benar. Gitu ya? Benar. Dari Keraton Solo, Surakarta. Ya, benar. Surakarta. Dan ini satu diantaranya yang menjadi bukti adalah Bapak mampu melaksanakan pertunjukan ketoprak ini, pelestariannya melalui seni budaya ketoprak ini. Betul begitu Pak ya? Benar. Dan itu juga saya nggak tahu tadinya. Ternyata kita itu bekerja ada yang mengawasi. Ada bocor gitu ya. Aja juga nggak ngerti ya. Bapak mau melakonkan aja. Iya. Support saja. Benar. Jadi tahu-tahu ada yang ngawasin aja. Iya begitu itu ada yang telepon dari Pangarso Dalem. Pak Sagino dimohon untuk mengirimkan data pribadi dan saya kaget untuk apa gitu loh. Ternyata itu untuk pengajuan nama dari Sinuwun gitu loh, dari Keraton Surakarta loh. Saya masukin itu. Saya juga nggak menyangka bahwa saya itu akan mendapatkan gelar keraton yang saya kalau menurut saya itu cukup cukup tinggi gitu loh, menurut saya gitu loh. Nah, tapi ternyata emang ya itu bukan permintaan saya, itu yang memberi gelar adalah Kanjeng Sinuwun kan, berdasarkan laporan dari Pangarso. Dari situ, disitulah dan untuk besok juga akan hadir Pak Mas Pangarso Dalem dari Keraton Surakarta akan hadir untuk menyaksikan langsung sebagai bukti bahwa tidak salah ngasih gelar itu kan. Benar. Terbukti ini 10 tahun masih berlangsung dan bahkan pagelaran ketoprakannya pun tetap dilakukan dengan baik. Dan sebetulnya saya ada tugas lain juga Mas. Monggo kalau yang ikut sebetulnya. Tapi kan saya melihat dari sisi teman-teman kita sangat sibuk ya. Sedangkan kalau kita udah menjadi abdi dalam itu harus standby kapan saja ada pesuanan itu harus ikut gitu loh. Jadi saya masih berpikir di situ. Kadang Pangarso juga nanya, sudah ada yang masuk Kanjeng? Nah, saya bilang belum. Karena saya belum merangkul semuanya. Belum mengajak karena melihat dari segi aktivitas. Iya, sangat sibuk kan. Okay. Kalau saya kan mungkin bisalah sewaktu-waktu untuk hadir gitu loh. Nah, seperti itu Mas. Itu rupanya yang menjadi hal utama di antaranya mengapa akhirnya ketoprak ini terus berjalan, bukan karena dikasih gelar tapi karena keseriusan, kesungguhan dan keikhlasan Bapak tadi. Benar. Untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya. Dan gelar itu kan baru berjalan 3 tahun ya? Iya. Jadi setelah kan COVID kita udah jalan 10 tahun. Artinya gitu. Memang tidak ada kaitannya dengan itu sebenarnya. Nggak ada. Dan kita nggak tahu kan? Nggak tahu. Ternyata ada yang meneropong. Iya. Itulah Mas. Oke. Ya. Pak Ramlan, jadi besok di Gedung Rumetang Siang hari Sabtu 6 September 2025, betul. Pentas ketoprak ini mengambil lakon Lambang Sari Ngedan. Ya. Secara singkat saja, garis besar sinopsis ceritanya ini seperti apa latar belakangnya, terjadi di mana peristiwanya dan sebagainya, Pak? Kalau peristiwanya kan kita ngambil dari buku babat. Jadi memang udah ada dari RRI Jogja. Itu kan sudah membuat babat-babat ketoprak itu sudah banyak sekali, kita tinggal ngambil. Nah,
untuk lakon itu disesuaikan dengan karakter orangnya, si pemainnya, Pak. Stok yang ada apa? Betul. Oke. Ini mampu apa tidak? Kalau misalkan lakon Warok Suromenggolo, Orangnya nggak ada. nah, orangnya Terus nggak jadi ada. warok siapa? Seperti Mas Parto. Bayarnya mahal kalau kesana. Itu karena harus cari orang Oke, yang oke. gemuk-gemuk. Nah, kita ngambilkan lambang Saringedan itu kan kalau di ketoprak itu ada tontonan, tuntunan, tatanan. Betul. Jadi setelah kita melihat ketoprak ini kan harus apa yang saya Dapatkan. yang untuk tuntunan kita kan begitu. Nah, kita kalau di ketoprak itu mencerminkan kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau raja itu kayak begini. Kalau Temenggung itu kayak begini. Senopati. Nah, senopati itu menggeladi semua Pasukan. Nah, kalau orang biasa kan Seperti tanen di apa? pertapan di mana. Nah, ini menggambarkan kehidupan sehari-hari, Mas Parto. Kehidupan kita sekarang Iya, sebenarnya juga. sekarang Oke. kita. Nah, misalkan ada yang korupsi, ya ada yang korupsi di situ. Ya harus ditangkap, ya harus diadili. Begitu. Lah, ini ada yang kejam, ada. Nah, ini kan seorang patih yang dipercayain oleh sang Prabu, sang Raja, tapi menyalahkan Gunakan kewenangannya. Nah, ini nanti di situ kan ada nanti lambang Saringedannya itu karena apa? Satu, kalau diranat dari atas, kan mencari pekerjaan. Joko Sumboro dan Lambang Sari ke Kediri. Nah, itu dilantarkan oleh Patih Kuda Sinupit. Oke. Nah, karena sampai di sana itu banyak sekali para raja dan yang menginginkan Sang Dewi Retno Kuning. Iya. Nah, ini kan nanti anak raja ini sama raja bersepakat untuk mendirikan Sayembara Supaya supaya fair play. Kediri tidak hancur Tidak oleh beberapa raja yang akan menyerang kalau ini tidak dikasihkan. tidak mengambil tengah-tengah. Betul. Nah, ini Diakali, disiasati dengan sayembara. Karena di cerita itu kan selalu ada masukan-masukan, ini ditonton harus dibuat kan gitu. Yang sedemikian rupa supaya jadi tontonan yang enak kan gitu. Nah, ini mengadakan sayembara, siapa yang bisa mengaturkan kembang pudak kencono. Itu syaratnya. Kembang pudak kencana atau kencono tadi. Ya. Sekar pudak kencana. Sekar pudak kencana ini menjadi syarat untuk mendapatkan si Dewi Retno Kuning tadi. Siapa yang mendapatkan ini, Pak? Nah, ini yang mempunyai adalah Galuh Condrokirono. Ya, calon temanten yang akan tentukan harinya itu. Cuman karena banyaknya para raja penglamar dan jangan sampai menimbulkan huru-hara di Kediri, dikelabuin oleh itu. Karena tahu Retno Kuning yang punya kembang pudak kencono itu adalah Galuh Condrokirono, kakak iparnya. Nantinya itu. Nah, ini di Sumboro ini mempunyai kembang juga yang namanya kembang tunjung biru. Tapi dengan si Patih diakalin Sumboro. Ini sebenarnya Kediri itu akan kalau kamu bisa membunuh raja, terutama raja yang dari Pudak Setegal, kamu akan dijadikan patih. Itu satu. Senopati itu satu. Yang kedua, kalau kembang ini kamu ngomong, kembang ini diakukan kembang pudak kencono, kamu akan diperistri oleh raja. Jadi akal-akalan itu bukan hanya ada sekarang, Pak. Dari dulu sudah ada akal-akalan itu. Zaman Kediri sudah. Pejabat itu udah gitu dari dulu. Yang pengis begitu. Pemimpin itu ada yang begitu dari dulu. Karena apa? Patih ini gini, kalau si Samboro ini jadi menantunya raja, Lambang Sari akan diperistri. Jadi yang cari kayak begitu-begitu itu dari dulu juga sudah ada. Ceritanya kan begitu. Saya kok jadi kepikiran kayak mengakali konstitusi ya, Pak? Bisa. Ini peraturan kita yang membuat. Peraturan itu berarti tapi kita yang ngakalin gitu kan. Itu. Ya, ternyata. Ini nanti alur ceritanya begitu. Nah, terus akhirnya kenapa Lambang Sari Edan, Pak? Nah, Lambang Sari Edan itu karena apa? Bahwa Patih Kuda Sinupit itu kan akan memperkosa sama si Lambang Sari. Karena Lambang Sari memang ada di Kepatian. Dan Pak Lambang Sari tetap setia bekti sama suaminya Joko Sumboro. Biarpun itu sudah dibilangin sekarang menjadi menantu dalam, tetap aja yang namanya cinta itu tidak bisa
pakai apa saja itu tidak bisa. Maka tetap puguh, nah bapaknya datang. Sedangkan bapak ini masih saudara seperguruan. Kudo Sinupit itu dulu berguru juga di sama mbahnya Lambang Sari. Oh alah, satu guru satu ilmu. Satu guru satu ilmu. Nah, bapaknya membela Lambang Sari dibunuh, lihat darah di situ, sudah goncang karena suaminya urusan cinta. Ya, urusan cinta dengan suaminya itu katanya mempunyai istri lagi, ini bapaknya dibunuh. Blong. Istilahnya pikirannya itu kosong. Nah, edan. Nanti yang bisa menyembuhkan adalah Sekar Pudak Kencono. Nanti sih yang menyembuhkan Carang Waspo. Akhirnya gitu. Nah, nanti tinggal si Patih itu mau digerujukin banyu, mau ditangkap. Nah, itu ceritanya begitu. Ya kalau mau tahu ceritanya harus nonton ini. Nah, itu satu-satunya harus nonton. Tapi Pak Ramlan, saya menyimpulkan intrik, orang jahat, orang baik, orang rimo, orang ngakalin. Terus apalagi tadi orang yang banyak taktik dan semuanya ada di pelakon-pelakonnya ada semua rupanya. Semua di pelakonnya. Jadi betul-betul ini adalah panggung sandiwara dunia itu betul Pak. Betul. Kebetulan nanti yang jadi raja kan Pak Sagino. Nah ini raja yang blobo, tapi kan. Entah blobo itu apa Pak? Blobo itu ya Bapak sebetulnya percayalah sama patihnya. Oh, pasrah bongkok. Bruk silahkan, pokoknya patih aja. Begitu. Loh kok raja kok gitu toh Pak? Gimana sih? Begini kalau yang jelas nanti lebih seru ya. Gini, kan raja itu kalau saya gitu loh, nggak. Ya cukup dengan merintah saja sih Mas. Dalam hal ini saya sebagai raja itu percaya sekali dengan Patih Kudo Sinupit karena memang sudah nggak ada tanda-tanda nggak ada justru itu. Makanya juga nanti Kudo Sinupit juga akan mungkin dihukum gantung di situ. Iya, itu kan karena nggak menyangka sekali dan itu ujuk-ujuk loh. Ternyata ini yang jadi adalah kepercayaan raja tadi gitu loh. Iya. Makanya dari situ mungkin dalam hal ini pengkhianat bukan zaman dulu aja ya, bukan zaman sekarang aja. Zaman dulu pun sudah ada. Itu sangat percaya sekali kan, nggak mungkin lah Mas. Kalau raja itu turun tangan mendirikan, buat apa ada patih, ada senopati gitu loh. Jadi ya kita percaya aja. Dan yang jelas mah tidak ada apa yang kita curigai raja itu curiga ke patihnya. Ternyata dimanfaatkan ada itu Mas. Pengkhianat. Iya. Nusuk dari belakang. Ya, ini cerminan lah ya. Benar. Cerminan kehidupan kita berbangsa bernegara sehari-hari kita. Terus gini Mas, ini adalah ketoprak bukan humor ya. Kita mengambil yang serius ya. Jadi ketoprak pakem. Jadi ada nanti humor itu di dagelan. Tapi tetap intisari itu tetap kita mengalir di cerita yang sesuai dengan yang diskenariokan sutradara. Jadi tidak ada tambahan apa-apa. Humor-humoran ada mungkin tapi tetap celetukan saja kali ya. Iya, karena kita nanti ada bagian khusus untuk itu. Benar Mas. Seperti itu Mas. Untuk selingan. Iya, untuk selingan supaya tidak kaku ya meskipun ini memang sangat kaku. Pak Ramlan Hadi, Pak Sagino, Mas Tasno, saya ingin berlama-lama ngobrol, namun tidak bijak juga kalau saya ajak ngobrol membongkar sepil, istilahnya ya sekarang sepil ya, bocorannya dong, jangan, nanti orang-orang nggak pada datang. Untuk itu pemirsa dimanapun berada, nanti gampang, tinggal cari saja live streamnya melalui YouTube pasti juga akan ada. Alamatnya di mana gampang, cari saja nanti siaran langsung Ketoprak Serayu Krido Budoyo. Pasti akan ditampilkan. Nah, Anda yang ada di Bandung Raya dan sekitarnya bisa hadir ke Gedung Rumentang Siang yang ada di Kota Bandung, di Kosambi ya, ini gratis, pusat kota, gratis terbuka untuk umum hari Sabtu tanggal 6 September 2025 mulai jam 20 ya, pukul 20 malam atau jam 8 malam ya, diawali dengan gending-gending tentunya. Betul. Terima kasih kehadirannya Pak Sagino, Pak Ramlan, Mas Tasno, sehat walafiat, semangat sampai nanti ke hari H pertunjukan, dan ini adalah bagian dari keseriusan kami sebagai asosiasi, sebagai media penyiaran, turut mensupport, mempublikasikan, dan memberikan literasi kepada masyarakat bahwa di Bandung ada paguyuban ketoprak, di mana anggotanya adalah orang-orang dari perantau Jawa yang bermukim di sini, tetap membawa serta seni budayanya. Ini yang disebut dengan di mana bumi dipijak, di situ langit tetap dijunjung. Karena faktanya teman-teman ada juga
putrinya Pak Sagino tetap bermain jaipong. Ya, Benar, meskipun berasal dari Jawa. Mas Tasno juga sama, melatih banyak anak-anak juga untuk nari, tidak harus senian Jawa tetapi Sunda pun kita semuanya bisa. Benar. Terakhir, sukses selalu Pak. Terima kasih Mas Kanang atas perhatiannya di seni budaya ini. Ya, Pak Ramlan juga demikian, Mas Tasno, saya juga, Pak Ramlan begitu juga. Mudah-mudahan nanti pertunjukan ke-11 dan 12 saya ikut peran. Amin. Tapi saya absen ikut dari sekarang mengajukan diri. Saya ingatkan saja bayaran saya agak mahal. Sedikit urusan Pak Sagino. Sedikit Mas Ganang, sedikit. Ini kan ceritanya tentang Kediri. Mas Ganang asli Kediri, harusnya saat ini ikut. Benar. Mengamati dulu saja. Mengamati saja dulu, nanti supaya bisa menjadi semangat dan spirit untuk saya bisa ikut terlibat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Pemirsa, pendengar Radio Jawa Barat, demikianlah tadi Bincang Radio, bukan basa-basi, biar nggak basi. Saya Ganang Parto, sampai bertemu pada episode berikutnya dengan tema pembicaraan yang lain pula. Ayo dengar radio. Bukan basa-basi, biar nggak basi.